Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kronologi permusuhan setan terhadap manusia yang merupakan bagian dari tadabbur Al-Quran surat Al-Fatihah bab ta'awuz. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jika dilihat bagaimana setan selalu berusaha untuk menggoda manusia agar manusia tersesat dari jalan Allah, tentu hal itu berkenaan dengan sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan. Untuk itu, ada baiknya jika kita melihat bagaimana konsep Al-Quran dalam penciptaan manusia dan bagaimana peranan iblis yang selalu menggodanya. Pada surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan tujuan penciptaan manusia adalah sebagai seorang khalifah di muka bumi. Padahal bersamaan dengan itu juga pernah ada makhluk lain yang pernah mendiami bumi dan membuat kerusakan. Sehingga malaikat mempertanyakan tujuan Allah menciptakan manusia. Padahal mereka semua, yaitu para malaikat, telah beribadah kepada Allah dengan cukup. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menjadikan seorang khalifah yang akan mewakilinya menjadi penguasa yang real di atas bumi ini. Sebagaimana tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu may yufsidu fiha, orang-orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima'a, dan akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami selalu bertasbih dengan memujimu, wa nuqaddisulak, dan dengan mensucikanmu. Qala, Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Dari ayat di atas, Allah memberitahu kepada malaikat bahwa dia akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Dan para malaikat mempertanyakan apa tujuan Allah untuk menciptakan seorang khalifah tersebut. Untuk membekali makhluk ciptaannya tersebut menjadi khalifah, maka Allah memberinya potensi-potensi sebagai manusia yang layak dan mampu mengemban misi kekhalifahan tersebut. Di antara potensi tersebut adalah al-asma'a kullaha, yang berarti nama-nama seluruhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya,
Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Pendengar yang berbahagia, pengertian al-asma dalam ayat tersebut menurut Ibnu Katsir adalah zat, sifat, dan perbuatan-perbuatan segala makhluk ciptaan Allah yang diajarkan kepada Adam dalam proses penciptaannya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa al-asma tersebut berwujud pengetahuan tentang alam dengan segala hukum yang berlaku di dalamnya, atau dengan istilah lain disebut sunnatullah. Pengetahuan tentang sunnatullah ini kemudian diajarkan Adam kepada anak cucunya di bumi untuk dijabarkan dan dikembangkan dalam kehidupan nyata di dunia ini. Penjabaran dan pengembangan sunnatullah itulah sekarang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain pemahaman al-asma sebagai sunnatullah, dalam kata al-asma juga terkandung pengertian tentang asma Allah yang di dalam Al-Quran terkenal dengan nama Al-Asma'ul Husna, yang artinya nama-nama yang indah bagi Allah. Al-Asma'ul Husna menunjukkan sifat-sifat yang khusus bagi Allah, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Alim, Al-Khaliq, Al-Hayyu, dan lain sebagainya. Menurut Hasan Langgulung, yaitu seorang pakar pendidikan dari Malaysia pada era tahun 1980-an, sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Asma'ul Husna tersebut telah ditanamkan dalam diri manusia sejak awal penciptaannya, berupa potensi-potensi pembawaan yang bersesuaian dengan sifat-sifat Allah tersebut, namun dengan kadar yang jauh lebih kecil. Hal tersebut, menurut Hasan Langgulung, tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi, "Fa-idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin." Yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, yaitu Adam, dan telah meniupkan kepadanya ruhku atau ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Dari dua pengertian al-asma di atas, dapat difahami bahwa tugas manusia itu bersifat multidimensional, yang meliputi tugas kekhalifaan dan tugas kehambaan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Karena Adam sebagai manusia pertama telah dibekali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan oleh Allah, maka para malaikat disuruh untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan atas kemuliaannya dan pengakuan atas kekhalifahannya. Namun iblis menolak untuk bersujud karena kesombongannya, sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya sebagai berikut. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, setelah kejadian tersebut diungkapkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, bagaimana iblis berusaha untuk menggoda Adam dan anak cucu keturunannya agar jauh dari hidayah Allah. Sebagaimana tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum suratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka, yaitu manusia, dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari belakang mereka, dari kanan, dan dari kiri mereka. Wa an aimanihim, dan dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Wala tajidu, dan engkau tidak akan mendapati aksarohum, kebanyakan mereka manusia itu, syakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur atau taat. Dari paparan ayat di atas telah jelas bagaimana setan akan berusaha terus-menerus untuk mengganggu manusia dengan berbagai macam tipu daya, hingga Allah memperingati manusia dalam banyak ayat Al-Quran agar berhati-hati dengan musuh yang sangat nyata ini. Dapat dilihat pada surat Toha ayat 117 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun lak wa lizawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Yang artinya, maka kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka janganlah sekali-kali ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Dan dalam surah Al-Fatir ayat 6 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya
setan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia musuh kalian. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan dalam surah Al-Isra ayat 53 juga berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana lil insani aduwwum mubina. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Para pendengar yang berbahagia, dari ayat-ayat di atas nampak jelas bahwa iblis akan selalu menggoda manusia agar manusia termasuk di dalam golongannya, menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Oleh sebab itu, Allah memperingati dalam banyak ayat Al-Quran agar kita berhati-hati terhadap makhluk setan itu dan menjaga diri dari pengaruhnya. Saya kira cukup sekian dulu tadabbur kita tentang ta'awuz. Billahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.